Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 7, Grade 5F. We will presentation about work practice and attitude. Before getting into the material, let me introduce the names of my group member. Group 7. First, Corina Aulia Siva will present about cross-cultural implication on job in United States and steps finding on job. Second, Siti Muhibatul M will present about employer relationship and on-the-job communication skill. Third, Nindi Maulia Hamidah will present about on-time consideration in the work and workaholic. And the last, Wilda Hoironisa will present about the work ethic materialism. Well, and now let's start the presentation. Cross-cultural implication on job in US. Jadi, di United States ini, mencari pekerjaan merupakan suatu pengalaman yang menantang untuk Amerika. Terutama untuk orang-orang yang berasal dari luar negeri atau yang berasal dari luar Amerika. Sini ada kontak pribadi, seperti teman atau kerabat, itu dapat membantu dan memberitahu seseorang tentang lowongan pekerjaan, dan mungkin akan membantu pelamar kerja untuk mendapatkan wawancara. Namun, koneksi atau hubungan semacam ini, semacam teman atau anggota keluarga, biasanya itu tidak mempengaruhi keputusan perekrutan. Step find a job in US. Untuk pencarian pekerjaan yang terampil dan profesional di US, tentunya pengunjung asing atau imigran baru harus menerima beberapa pelatihan tambahan agar pencari kerja dari luar negeri dapat bekerja di Amerika. Setelah imigran baru menerima pelatihan, barulah mulai mencari pekerjaan yang terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, preparation. Dalam mencari pekerjaan, kita membutuhkan preparation, yaitu persiapan, yang mana di sini melibatkan mengidentifikasi keterampilan seseorang dan berbagai pekerjaan yang mampu dilakukan, termasuk menemukan semua sumber pelajaran yang mungkin ketersediaan pekerjaannya. Bisa dilihat sumbernya melalui iklan, koran, agen penempatan kerja, atau organisasi tempat iklan tersebut diterapkan. Yang kedua ada networking. Networking menjadi penting dalam kaitannya dengan melebarkan peluang kita untuk mendapatkan informasi atau dikenal oleh orang lain. Nah, orang-orang biasanya menemukan pekerjaan atas dasar performance mereka pada wawancara, pendidikan mereka, dan pengalaman kerja mereka. Namun, yang penting untuk memberitahu orang lain bahwa kita sedang mencari pekerjaan, yaitu dengan meningkatkan kemungkinan bahwa atasan dan karyawan potensial akan dibawa ke perhatian satu sama lain. Sehingga jaringan ini adalah untuk bertemu orang-orang yang memiliki minat profesional yang sama dan untuk memperluas lingkaran kenalan kita. Yang ketiga, resume development. Salah satu cara terpenting dari selling self yaitu melalui penggunaan resume dan surat lamaran. Karena resume adalah ringkasan 1 atau 2 halaman, tujuan profesional, pendidikan, pekerjaan sebelumnya, keterampilan profesional, prestasi, dan kehormatan. Resume sesekali menyertakan sedikit informasi mengenai minat dan hobi pribadi. Resume ini digunakan untuk berkomunikasi dengan cepat dan mudah dengan calon pemberi kerja, sehingga ketika wawancara, waktu akan lebih efektif. Yang terakhir, the interview. Wawancara terbaik adalah salah satu di mana ada komunikasi 2 arah antara atasan dan pelamar kerja. Seringkali ada beberapa bincang-bincang kecil di awal wawancara. Small talk ini sebenarnya sangat penting ketika wawancara, karena ketika small talk itu dilakukan, maka jawaban pemohon akan menunjukkan seberapa mudah atau seberapa cakap orang tersebut dalam berbicara. My name is Siti Muhibatul from class 5F, and in this video I want to explain about employer-employer relationship and on-the-job communication skill. Okay, the first is employer-employer relationship. The nature of the relationship is casual. Jadi sifat hubungan antara bos dan karyawan itu biasa saja atau bisa kita sebut casual, namun status dan hierarki di organisasi Amerika Serikat memang ada. Selanjutnya, foreigner often observes a great deal of informal interaction like chatting and joking. Nah, di antara karyawan dengan status yang berbeda, biasanya orang asing sering mengamati banyak interaksi informal di sini seperti mengobrol dan bercanda. Nah, yang ketiga, the subordinate superior relationship is often characterized by the use of first name in daily conversation. Many outsiders might find it difficult to identify who the boss is. Di Amerika, hubungan bawahan dan atasan seringkali ditandai dengan penggunaan nama depan, berbicara dengan bahasa informal, dan berperilaku secara casual, sehingga menyebabkan banyak orang luar mungkin merasa sulit untuk membedakan siapa bosnya. Hal ini berbanding terbalik dengan negara kita, yaitu negara Indonesia, yang memanggil atasan mereka dengan Bu atau Pak, menggunakan bahasa formal, dan para karyawan pun berperilaku sopan. The next is on-the-job communication skill. Yang pertama ada directness and honest becomes one of the important issue here. Maksudnya, pengusaha Amerika terkadang bingung terhadap karyawan yang mengatakan bahwa mereka memahami perintah, tetapi kenyataannya mereka tidak mengerti. Jadi, keterus-terangan dan kejujuran di sini merupakan salah satu isu penting. Lalu yang kedua, jika orang Amerika tidak mengerti
dan perintahnya tidak jelas, mereka akan mengatakan bahwa mereka tidak mengerti dan meminta penjelasan lebih lanjut. Berbeda dengan orang Asia seperti Cina dan Vietnam, mengatakan tidak mengerti bisa dianggap tidak sopan apalagi dalam sebuah pertemuan atau meeting. Selanjutnya, Americans want to know other opinions or reaction. Orang Amerika ingin mengetahui opini atau reaksi orang lain, karena orang Amerika suka mendiskusikan reaksi dan pendapat awal mereka bahkan sebelum mengetahui semua fakta. Jadi dalam rapat, rekan kerja atau atasan dapat bertanya satu sama lain dan berbagi pendapat mereka. Poin terakhir yaitu interaksi verbal aktif menjadi bagian integral dalam pertemuan bisnis di Amerika, dan sikap diam bisa dilihat sebagai tanda kebosanan atau tidak tertarik pada pertemuan tersebut. Pacing and punctuality are major expectations in the American workplace. People who keep appointments are considered to be dependable, and those who do not are seen unreliable. Pertimbangan waktu di dunia kerja. Kecepatan dan ketepatan waktu merupakan harapan utama di tempat kerja mereka, terutama di negara Amerika. Mereka beranggapan bahwa orang-orang yang menepati janjinya maka dianggap dapat diandalkan dalam melakukan sesuatu di tempat pekerjaan. Sedangkan orang yang tidak menepati janjinya tidak dianggap tidak dapat diandalkan dalam melakukan sesuatu di tempat pekerjaan mereka. The American workday usually begins at 8 a.m., 8:30 a.m., or 9 a.m., not 8:10, 8:14, or 9:10 a.m. In many countries, employees feel that they can stop working if the boss is not around. This mainly happens in US, but Americans feel that they are not using their time well if they are not productive during most of the day. Jadi, hari kerja di Amerika itu biasanya dimulai pada pukul 8, 8.30 atau 9 pagi, bukan pada jam 8:10, 8.40 maupun jam 9:10 pagi, 9:10 pagi. Nah, di kebanyakan negara ini karyawan merasa bahwa mereka itu dapat berhenti bekerja jika bos mereka itu tidak ada di tempat kerja mereka. Nah, ini banyak kejadian yang terjadi di Amerika Serikat. Mereka merasa bahwa mereka tidak menggunakan waktu mereka dengan baik jika tidak produktif di hampir sepanjang hari. Lalu, workaholics. In American English, the word workaholics describe people who are as addicted to their works as an alcoholic is to liquor. Jadi, dalam bahasa Inggris, workaholic itu menggambarkan orang-orang yang kecanduan pada pekerjaan. Yang diibaratkan seperti seseorang alkoholik atau orang-orang kecanduan dengan minuman keras. Hampir setengah karyawan di Amerika mengakui bahwa mereka tergila-gila dengan pekerjaan mereka. Bahkan menurut penelitian, mereka bisa menghabiskan 9 jam di layar selama hari kerja dan memeriksa ponsel mereka sebelum tidur. Lalu dilansir oleh Daily Mail, 20% mereka memeriksa email mereka di tempat tidur tak lama setelah bangun tidur. Lalu 27% orang Amerika yang gila kerja keras karena kebutuhan finansial. Lalu ada 53% orang Amerika mengatakan bahwa mereka saat ini sedang mengalami stres dengan pekerjaan mereka. Di Amerika sendiri tidak ada ketentuan beberapa hari libur yang harus diberikan di beberapa perusahaan di negara tersebut. Rata-rata perusahaan memberikan 15 hari libur setiap tahunnya. Hanya 57% karyawan yang mengambil jatah liburnya, sementara 43% tetap bekerja pada hari liburnya. Rata-rata karyawan di Amerika bekerja selama 1.768 jam per tahunnya. Dengan tergila-gilanya orang Amerika pada pekerjaan mereka, rata-rata mereka mengalami beberapa keluhan, mulai dari ketegangan, mata kering, sakit kepala, penglihatan kabur, sakit leher maupun bahu karena menatap layar laptop mereka atau handphone mereka pada saat mereka bekerja. Some people are workaholics in their 20s and 30s, but in my life might change their priorities. Jadi di Amerika itu ada beberapa orang yang pecandu kerja itu rata-rata usianya 20-an sampai 30-an. Sedangkan usia di atasnya yaitu parubaya itu mendapatkan biaya untuk mengubah prioritas mereka. Nama saya Yulia Renisa. Saya di sini akan menjelaskan tentang work ethic dan materialism. Yang pertama itu ada work ethic atau bisa disebut juga sebagai etika kerja. Etika kerja itu adalah keyakinan bahwa kerja keras dan ketekunan memiliki manfaat moral dan kemampuan, kebajikan atau nilai yang melekat untuk memperkuat karakter pada setiap individu. Biasanya work ethic atau etika kerja ini sangat dipentingkan dalam sebuah pekerjaan karena dengan adanya etika kerja ini, setiap individu itu tidak bersikap seenaknya, seperti mereka bisa menghargai atasannya atau mereka juga bisa mematuhi peraturan pada pekerjaannya.
Yang kedua itu ada materialism atau materialisme. Materialisme adalah keyakinan filosofis bahwa dunia terbuat dari material, tidak ada jenis, entitas, benda lain. Jadi materialisme ini bisa disebut sebagai materi yang tidak terlihat, tetapi nyata. Contohnya seperti pikiran, perasaan, kehendak. Semua itu dapat dijelaskan dalam materi tanpa ada bukti fisiknya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.